Membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Pada persamaan akuntansi, harta adalah hutang ditambah modal. Dan pada akhirnya, aktiva akan sama dengan pasiva. Harta akan dipengaruhi oleh kas, peralatan, perlengkapan, piutang, dan lain-lain. Sedangkan hutang ada hutang dagang, pembayaran kredit, utang bank, dan lain-lain. Itu akan masuk ke hutang. Sedangkan modal adalah berisi tentang pendapatan, pembayaran beban, prive, dan setoran awal dari pemilik usaha. Oke, langsung aja kita membuat tabelnya. Ini saya contohkan di Excel biar lebih rapi aja sih. Yang dianalisis sekarang adalah perusahaan tour dan travel yang ada di videoku yang sebelumnya, yaitu analisis transaksi akuntansi. Di situ sudah ada penjelasan hartanya bertambah berupa kas atau berkurang, itu ada di situ semua. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Ini kita masukin tanggalnya dulu, 3 September. Oke, transaksi yang pertama, Pak Salman menyetorkan uang tunai pada usaha miliknya sebesar 100 juta rupiah. Maka, karena ini berupa uang tunai, maka masuk ke kas 100 juta. Kemudian, karena ini menyetorkan uang pada usaha, anggaplah ini investasi awal atau modal awal. Jadi, kita masukkan ke bagian modal Pak Salman. Jadi, bisa dilihat kan di sini sama. Antara harta sama dengan hutang ditambah modal. Karena hutangnya masih kosong, modalnya juga sudah sama 100 juta. Oke, yang kedua adalah membayar sewa ruko sebesar 10 juta. Karena ini membayar sewa, maka ini bisa disebut juga dengan beban karena itu adalah biaya yang dikeluarkan. Nah, karena ini tidak ada keterangan kredit atau hutang, maka ini menggunakan uang tunai yaitu kas. Kemudian, karena yang mempengaruhi modal adalah pendapatan, beban, dan prive, karena ini ada bebannya, maka ini juga mengurangi modal 10 juta. Oh iya, kalau ada perubahan modal karena beban, karena pendapatan, atau prive harus dikasih keterangan ya. Ini aku lupa. Harusnya di samping 10 juta modal Pak Salman itu ada keterangan beban sewa gitu. Nah, setelah itu, karena ini udah ada 2 tanggal kita transaksi, kita harus menghitung SO atau saldo. Saldo ini didapat dari 2 transaksi terakhir. Yang pertama ini ya, karena ini pertama. Jadi ini 100 juta kas, sudah diambil 10 juta buat bayar beban sewa tadi. Jadinya tinggal 90 juta, begitu pula dengan modal. Selanjutnya pada tanggal 5 September, membeli perlengkapan sebesar 7 juta. Karena di sini tidak ada keterangan kredit ataupun hutang, maka jelas ini menggunakan uang tunai atau uang kas. Kemudian jadi dapat dilihat kalau uang kas dipakai otomatis berkurang kan. Jadinya di kas ini dikasih tanda kurung karena ini berkurang 7 juta. Karena ini membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya dibawa pulang kan. Jadi menambah. Perlengkapan bertambah 7 juta. Masukin tuh di kolom perlengkapan. Oke, karena sudah menghitung SO yang sebelumnya tadi, lalu ada transaksi lagi pada tanggal 5, otomatis saldonya akan berubah. Karena tadi kasnya sisa 90 juta, dipakai buat beli perlengkapan 7 juta, maka uangnya akan berkurang, uang kasnya jadi 83 juta. Kemudian ini saldonya juga dilihat perlengkapannya sisa 7 juta, karena tidak ada perubahan. Kemudian modalnya terakhir adalah 90 juta. Karena tidak ada perubahan, maka tetap ditulis 90 juta. Di sini kita dapat melihat harta itu kan hutang ditambah modal. Karena tadi hartanya itu ada kas dan perlengkapan, 83 juta ditambah 7 juta sama dengan 90 juta kan. Sama seperti modalnya 90 juta karena hutangnya belum ada. Jadi sampai sini masih benar, balance. Kemudian pada tanggal 6 September membeli peralatan usaha sebesar 75 juta secara kredit. Karena ada kata kredit, maka ini termasuk hutang. Jadi dia itu punya hutang 75 juta karena untuk membeli peralatan. Jadi hutangnya bertambah dan peralatannya juga bertambah sebesar 75 juta. Oke, karena dari
SO tadi ada transaksi lagi tanggal 6, jadi kita hitung lagi. Untuk kas tidak berubah karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Jadi kalau tidak ada perubahan, maka tinggal ditulis ulang saja untuk saldo. Sampai di sini tidak ada perubahan selain peralatan dan utang dagang. Seperti itu. Kemudian transaksi lagi pada tanggal 9, menerima pendapatan atas jasa perjalanan sebesar 5 juta. Karena ini tidak ada dibayar secara kredit atau gimana, jadi artinya ini dibayar secara tunai. Jadi kasnya bertambah 5 juta, dan karena modal itu dipengaruhi pendapatan, menaikkan modal, maka modalnya bertambah 5 juta dengan diberi keterangan pendapatan jasa. Oke, mari kita hitung lagi saldonya. Kasnya sudah bertambah 5 juta, jadi 83 tambah 5 adalah 88 juta. Kemudian perlengkapannya masih sama, 7 juta. Peralatannya juga masih sama, 75 juta. Utang dagangnya masih sama, 75 juta. Dan modalnya sudah bertambah. Dari 90 ditambah 5, jadinya 95 juta. Kemudian ada transaksi lagi nih, tanggal 11. Membayar beban listrik sebesar 450.000. Karena nggak ada keterangan kredit atau hutang, maka ini dibayar tunai. Kalau tunai pasti pakai kas. Nah, karena beban itu memengaruhi modal, yaitu mengurangi, maka modalnya juga berkurang. Dikasih keterangan beban listrik. Oke, kita hitung lagi saldonya. Dari kas yang semula 88 juta kepake 450.000. Jadi tinggal 87 juta 550.000. Perlengkapannya masih tetap, peralatan utang dagang masih tetap karena nggak ada penambahan lagi atau pengurangan. Kemudian modalnya juga berkurang. 95 juta dikurangi 450.000, jadi 94 juta 550.000 gitu ya, gampang kan? Oke, tanggal 13 ada transaksi lagi, menerima pendapatan jasa sebesar 6 juta dan baru dibayar 4 juta, sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi kita mendapat uang 4 juta nih, masuk ke kas karena dibayar tunai. Ada yang belum dibayar, harusnya kita mendapatkannya. Maka ini bisa disebut piutang atau memberikan hutang kepada pihak lain yang harusnya membayar sebuah biaya untuk kepada kita. Jadi 4 juta itu kas, menambah kas, dan 2 juta itu menambah ke piutang. Dan bagian modal itu ada penambahan 6 juta dan diberi keterangan kalau itu adalah pendapatan jasa. Dan seperti tadi kita hitung saldonya kembali. Pokoknya kalau ada tanda kurung itu artinya dikurang, kalau nggak ada tanda kurung artinya bertambah. Jadi dari SO yang terakhir ditambah transaksi yang terakhir juga. 87 ditambah 4, 2 jutanya tetap. Kalau nggak ada perubahan itu ditulis ulang aja. Kemudian dicek-cek lagi kalau ditambah itu hartanya akan sama tidak dengan utang ditambah modal. Kalau ada yang berbeda, kemungkinan ada yang salah. Sampai di sini, insya Allah mudah dipahami. Oke, lanjut. Pada 16 September, meminjam uang di bank sebesar 25 juta. Karena kita meminjam, otomatis kita hutangnya nambah, dan kita mendapatkan uang dari hasil hutang itu. Jadi, kasnya itu bertambah 25 juta, itu uang yang kita pinjam, hutangnya pun bertambah 25 juta. Ini ditaruh di hutang bank. Lanjut kita hitung saldonya. Kasnya itu tentunya berubah karena bertambah, dan hutangnya itu pun yang semula tidak ada menjadi ada. Sisanya ditulis sama seperti sebelumnya karena tidak ada perubahan. Lanjut, 18 September membeli perlengkapan 5 juta rupiah. Karena di sini tidak ada dikatakan kredit, hutang, minjam,
Jadi ini dibayar secara tunai atau menggunakan uang kas. Jadi kasnya berkurang, jangan lupa pakai tanda kurung. Kemudian perlengkapannya bertambah karena ini membeli perlengkapan 5 juta. Oke, ayo kita hitung lagi saldonya. Kasnya udah terpakai, otomatis berkurang dari yang sebelumnya. Kemudian sisanya sama, tapi perlengkapannya bertambah. Jadi 12 juta, sisanya sama semua. Oke, tanggal 21 menerima pendapatan jasa 4 juta rupiah. Oke, karena ini menerima pendapatan secara tunai, maka kasnya bertambah 4 juta dan modalnya bertambah berupa pendapatan. Jadi modalnya itu ditambah 4 juta, dikasih keterangan pendapatan jasa seperti tadi. Oke, hitung lagi saldonya. Ini sudah bertambah antara kas dan modal, sisanya masih sama semua. Oke, yang tanggal 24 membeli peralatan 8 juta secara tunai. Nah, ini jelas banget secara tunai, artinya pakai uang kas. Dan peralatannya bertambah 8 juta, kasnya berkurang 8 juta. Hitung lagi saldonya, kasnya berkurang, lalu peralatannya bertambah 8 juta, sisanya masih sama semua. Oke, tanggal 27 membayar gaji karyawan 5 juta. Membayar gaji ini bisa dikatakan beban gaji. Karena ini secara tunai, maka ini menggunakan uang kas. Dan karena ini beban mempengaruhi modal, modalnya ikut berkurang 5 juta. Jangan lupa kasih keterangan beban gaji ya. Lanjut, hitung SO-nya lagi. Kasnya berkurang, modal berkurang, sisanya sama semua. Oke, ini yang terakhir, tanggal 30, memperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta. Nah, udah jelas ya, kasnya bertambah 15 juta, dan modalnya bertambah 15 juta, karena ini pendapatan, dikasih keterangan pendapatan jasa. Dan dihitung lagi saldo akhirnya. Karena tadi kasnya dan modalnya sudah berubah karena menambah 15 juta. Dan selesai deh. Sekarang ayo cek apakah aktiva dan pasivanya itu memiliki nilai yang sama. Aktiva itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sedangkan pasiva itu dari utang dagang, utang bank, dan modal. Nah, ini sudah ketemu, hasilnya sama. Tapi perlu dicek lagi ya, soalnya balance tidak pasti benar. Jadi seperti inilah hasilnya. Terima kasih, semoga dapat dipahami.